Pemilihan presiden kian dekat. Berbagai janji diobral untuk menarik masyarakat menentukan pilihannya. Salah satu yang dijanjikan kedua capres adalah janji memberikan kesehatan. Istilah sehat itu mahal seolah dicoba untuk dihapus. Kedua capres kini menjanjikan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara. Jika Jokowi berjanji untuk menginisiasi Kartu Indonesia Sehat, maka Prabowo tak mau kalah dengan menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan serta akan memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang disabilitas, dan rakyat terlantar. Selanjutnya Jokowi berjanji akan membangun 50.000 rumah sehat, mengembangkan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, serta menyiapkan ketersediaan air bersih. Tak mau kalah, Prabowo pun sesumbar dengan akan mengalokasikan dana APBN minimal 1 miliar rupiah per desa atau kelurahan per tahun, di mana salah satunya untuk penyediaan air bersih, klinik, dan rumah sakit sehat desa. Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Janji-janji tadi hanya sebagian dari masih banyak lagi janji kedua capres di bidang kesehatan. Lantas, pertanyaan yang muncul setiap kali masa kampanye tiba adalah, apakah para capres itu bisa merealisasikan janjinya jika ia terpilih nanti, atau janji itu hanya sekedar janji yang tinggal janji? Ya, pemirsa, seperti apa nantinya mekanisme yang dapat dilakukan agar janji-janji muluk kesehatan itu bisa dilaksanakan dan serta seberapa besar sebenarnya kemampuan pemerintah ke depan untuk bisa merealisasikan janji-janji itu dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Untuk membahasnya telah hadir di studio kami anggota tim ses dari Gerindra, yaitu Ibu Sumaryati Aryoso, dan juga dari Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Bapak Marius Wijayarto. Selamat siang Pak Marius, selamat siang juga Ibu Sumaryati. Sebenarnya kita juga mengundang dari tim ses dari Jokowi JK, namun sampai sekarang membatalkan kehadirannya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas saja yang sekarang sudah ada. Ibu, saya pertama langsung ke Ibu Sumaryati. Untuk dalam bidang kesehatan, Bu, apa sebetulnya prioritas dari Prabowo dan Hatta? Kalau kita melihat permasalahan kesehatan yang ada sekarang dulu ya, itu Gerindra sebelum untuk Pilpres ini pun sudah memiliki program kesehatan. Kita memiliki namanya Kesira Kesehatan Indonesia Raya. Kesira ini selama ini dalam 10 tahun ini sampai saat ini sudah menyediakan ada 500 ambulans yang disebarkan di seluruh wilayah Indonesia yang memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu tentu saja. Termasuk memberikan pelayanan kesehatan, mengakomodasikan mereka yang misalnya miskin tidak bisa ke rumah sakit dengan Jamkesmasnya dulu dan sekarang dengan BPJS-nya. Lalu selain memberikan pelayanan juga bekerja sama dengan BNN untuk peningkatan kesehatan remaja khususnya dalam penanggulangan masalah narkotika dan psikotropika. Itu sudah mencapai ribuan remaja. Dan juga memberikan advokasi, kemudian juga memberikan pendampingan kalau ada yang pulang dari rumah sakit atau ada yang meninggal dan sebagainya diantar. Jadi itu sudah merupakan program daripada partai. Ke depan tentu kita ingin memberikan yang lebih baik lagi. Misalnya saat ini kan yang sekarang sudah ada program BPJS dan yang ditanggung iurannya oleh pemerintah itu 84,6 juta. Belum termasuk yang terlantar, gelandangan, narapidana, dan yang di panti-panti. Itu tentu kita akan usahakan semua yang tidak mampu, yang miskin akan terlayani kesehatan dengan sebaik-baiknya. Itu pertama. Bahkan kemudian BPJS juga ditingkatkan sehingga untuk bisa mencakup akhirnya seluruh rakyat Indonesia, memang di undang-undang kan targetnya 2019. Nah, tentunya dengan pelayanan yang lebih berkualitas karena memang kita akui sampai saat ini pun banyak sekali yang masih kurang terlayani dengan baik. Misalnya karena memang fasilitas kesehatan itu belum baik merata seluruh Indonesia. Kemudian tenaga kesehatannya, SDM kesehatan. Misalnya dokter-dokter di daerah terpencil juga belum terpenuhi. Programnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih banyak kendala. Jadi dengan memberikan pelayanan yang baik, kecukupan biaya tentu saja, karena juga sekarang banyak keluhan, provider kesehatan itu merasa, aduh kok dengan BPJS imbalannya sangat kecil.
Nah, tentunya memang ini salah satu visi yang sangat besar dari Prabowo Hatta adalah kita ingin memberantas korupsi, mengurangi kebocoran, sehingga pendapatan negara akan lebih besar untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Saya ke Pak Marius. Pak Marius, kalau menurut Anda sebetulnya persoalan kesehatan kita kan ada banyak. Nah, kalau menurut Anda sebetulnya yang harusnya diprioritaskan dari pasangan capres ini apa sebetulnya harus dibenahi? Jadi gini, kalau membangun kesehatan dari evidence base, kita lihat dari undang-undang dan peraturan yang ada saat ini. Ya, kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H ayat 1, kesehatan sebagai hak asasi. Ya, pasal 34 ayat 3, fakir miskin dan orang terlantar kesehatan wajib ditanggung oleh penyelenggara negara. Jadi jangan ada kata kesehatan gratis. Ya, fakir miskin, orang terlantar dan rentan miskin itu dibayari oleh pemerintah. Konotasinya kalau gratis artinya murahan. Bertentangan dengan yang pasal 28. Hak asasi, mau miskin mau kaya sama. Wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Tinggal dihitung berapa yang istilah sekarang PBI, penerima bantuan iuran. Memang terakhir bukan 86,4 juta, 84,6 juta yang terakhir ini. Dulunya 74,6 juta. Setelah itu kita lihat juga itu harus dilaksanakan. Karena presiden siapapun, ya, saya bicara netral, ya, presiden siapapun disumpah akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan program, itu kewajiban presiden. Mau pihak Jokowi maupun pihak Prabowo melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, antara lain pasal itu. Ya. Setelah itu kita lihat undang-undang yang ada. Ya. Undang-undang kesehatan sekarang ini sakit parah. Ya. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, dari PP-nya yang harus ada 32 PP, ya, sampai detik ini tidak lebih dari 5 PP. Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, ya, sampai detik ini cuma ada 1 PP. Padahal tahun 2010 dan 2011 itu wajib. Ya, ada PP-nya. Jadi bisa operasional. Ya. Lalu yang aneh lagi, ya, kita lihat katanya kan kesehatan akan bermutu. Ya. Kita mengacu ke WHO. WHO tanggal 18 Januari 2002 itu membuat satu gerakan namanya Patient Safety. Ya. Indonesia tahun 2007 ada namanya Jakarta Deklarasi yang ditandatangani tanggal 19 Juli. Jadi bukan hanya gratis masuk rumah sakit di sana didiamkan, tapi betul-betul mendapatkan hak patient safety. Ya. Setelah itu kita lihat lagi BPJS kondisinya kayak apa. Ya. Nah, di WHO itu harus ada standar pelayanan medik yang nasional. Ya. Ini urutannya untuk nanti unit cost nanti, ya. Standar sampai sekarang standar itu belum ada, sampai ya, Pak, detik yang nasional tidak ada. Yang lokal ada, SOP ada lokal, clinical pathway lokal ada. Jadi yang ada di sini standar yang mana saya juga nggak tahu. Saya ke Ibu Sumaryanti dulu. Ini kalau kita cermati ada poin yang menyebutkan bahwa menjamin pelayanan kesehatan gratis melalui percepatan pelaksanaan BPJS. Ibu, ini gratis kepada siapa, Bu? Sebetulnya, maaf ya. Sebenarnya memang tidak ada yang gratis. Gratis itu yang dimaksud di situ pasien tidak membayar, padahal yang membayar adalah negara. Memang saya selalu mengatakan juga tidak ada yang gratis. Semua itu kan apakah dibayar negara untuk yang miskin atau tidak mampu, atau dia bayar sendiri. Jadi memang tidak gratis. Maksudnya di situ adalah pasien tidak membayar gitu. Meskipun sebetulnya kan membayar pemerintah kan, jadi tidak gratis juga. Tapi konotasinya jelek. Iya, saya tahu. KPK akan gratis itu apa? Makanya tadi dari pertama tadi saya tidak mengatakan gratis loh. Di situ ada kan gratis. Ya, itu mesti dikoreksi. Karena memang saya sendiri di dalam juga sudah mengatakan sebenarnya tidak ada yang gratis. Jadi memang harusnya kan untuk yang miskin dan tidak mampu seperti juga disebut dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang SJSN yang kemudian menjadi Undang-Undang BPJS itu iuran dibayar oleh pemerintah, jadi penerima iuran. Nah itu yang miskin tadi. Dan sayangnya memang seperti disebut juga ya BPJS sudah bagus sih, cuman memang pelaksanaannya misalnya tadi gelandangan, narapidana, panti belum tercover. Sampai saya dibilang dari orang Kementerian Sosial, jadi Bu kalau gelandangan udah sakit dibiarkan meninggal ya? Loh jangan begitu dong, ini tentu. Jadi memang seperti iuran yang dibayarkan oleh pemerintah juga masih
minim ya, Oke. 19.000 sekian di bawah 20.000, sehingga memang juga belum bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Tapi memang intinya memprioritaskan untuk masyarakat yang menengah ke bawah nih Bu ya, supaya mereka bisa dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama gitu Bu ya. Karena itu adalah memang tanggung jawab negara. Oke, baik. Ibu Sumarati dan juga Pak Marius, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali.